Halo teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Alur Kisah Penting. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sebelum Anda menyaksikan video ini, pastikan Anda telah menonton video saya sebelumnya yang berjudul Attack on Titan Season 3 Bahasa Indonesia. Jika Anda belum menontonnya, Anda dapat mengklik link videonya yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Attack on Titan Season 3 Part 2 dimulai dari rencana pasukan pengintai yang akan merebut kembali tembok Maria dari cengkeraman para Titan. Lepi dan pasukannya terlihat berjalan di malam hari menuju ke desa Sigasina. Terlihat ada satu Titan yang sedang tertidur. Eren yang sedang berjalan mengingat bahwa lokasi yang sedang ia lewati adalah lokasi yang sering ia datangi untuk mencari kayu bakar bersama Mikasa. Sehingga ia menyadari bahwa desa Sigasina sedikit lagi akan sampai. Paginya Erwin dan pasukannya telah sampai di depan tembok desa Sigasina dan memerintahkan semua pasukan untuk berhati-hati dengan serangan Titan. Rencana pertama yang mereka semua lakukan adalah menutup lubang tembok pada bagian luar dan juga dalamnya. Setelah itu pasukan pengintai akan membunuh semua Titan yang berada di dalam tembok. Erwin berpikir bahwa musuhnya akan langsung mengincar Eren, sehingga semua pasukannya diperintahkan untuk menutupi bagian kepalanya dengan kain agar musuh sulit mencari keberadaan Eren. Eren melihat rumah serta halaman bermainnya sewaktu kecil di desa Sigasina. Sedangkan Armin melihat tanda hitam di atas tembok yang diperkirakan sebagai sisa bekas api unggun. Armin kemudian menginformasikan semua temuannya kepada Komandan Erwin bahwa Rainer dan Bertolt sudah ada sebelumnya. Pasukan pengintai yang memeriksa semua lokasi tidak melihat satupun Titan yang ada di desa Sigasina, dan Lepi merasa aneh dengan semua hal ini. Eren kemudian berubah menjadi Titan untuk memulai rencananya untuk menutup lubang pada tembok Maria dengan kekuatan pengerasan pada kulit Titannya. Terlihat Rainer dan juga Bertolt yang sedang mengintip tetapi lokasinya masih tidak diketahui. Misi menutup lubang tembok Maria pun berhasil. Semua pasukan pengintai diperintahkan untuk terus mencari keberadaan Titan di sekeliling tembok Maria. Komandan Erwin memerintahkan Armin untuk mencari sisa-sisa barang orang yang sebelumnya datang. Hingga akhirnya Armin berhasil menemukan beberapa sisa-sisanya seperti panci, lampu, dan gelas teh yang berserakan di tanah. Armin memprediksikan ada 3 orang yang ada di atas tembok waktu itu dengan melihat jumlah gelas yang ada. Komandan Erwin kemudian meminta Armin untuk berpikir dan menjadi pemimpin untuk mencari keberadaan persembunyian musuh. Armin kemudian memerintahkan pasukannya untuk mencari pada setiap sisi tembok dan cari di seluruh bangunan yang dekat dengan tembok. Sayangnya setelah dicari tidak ada satupun tanda-tanda keberadaannya. Armin yang dalam keadaan bingung kemudian ingat suatu ketika ada sebagian wajah Titan yang muncul dari dalam tembok ketika Titan Eren berhadapan dengan Titan Ani. Sehingga ia menyimpulkan bahwa Rainer dan Bertolt mungkin bersembunyi di dalam tembok. Ia kemudian meminta semua pasukannya untuk mengecek pada semua sisi tembok. Walaupun ada sebagian pasukan yang tidak percaya dan membangkang dengan perkataan Armin. Namun akhirnya Erwin memerintahkan pasukannya untuk tetap percaya dengan perkataan Armin. Pasukan mulai mengecek semua sisi tembok dengan pedang manuver 3D-nya. Hingga akhirnya ada satu orang pasukan pengintai yang mencurigai tembok yang sedang ia periksa. Ia kemudian memberikan sinyal kepada temannya dengan tembakan asap. Namun sayangnya ia yang sedang lengah karena menembakkan asap terkena serangan oleh Rainer yang sedang bersembunyi. Sehingga akhirnya ia terjatuh dan tewas. Rainer yang keluar dari persembunyiannya langsung diserang oleh Lepi dengan pedang hingga mengenai lehernya dan terjatuh. Lepi yang berharap Rainer akan tewas ternyata masih bisa berubah menjadi Titan Armor. Tak lama kemudian, Erwin yang memerintahkan semua pasukan untuk waspada dengan serangan Titan Armor. Muncul kembali Titan binatang yang berada di luar tembok dan diikuti dengan para Titan yang tidak berakal yang mengepung pasukan pengintai. Titan binatang kemudian melemparkan batu besar kepada pasukan pengintai, hingga akhirnya berhasil menutup pintu masuk dan keluar kuda.
Pasukan pengintai dan Titan binatang saling bertatapan, sedangkan Titan Armor mulai memanjat tembok untuk menyerang pasukan pengintai. Terlihat pula Titan jenis baru yang bernama Card Titan, dan Erwin berpendapat bahwa Titan tersebut adalah jenis Titan yang mengintai pasukan pengintai sebelumnya. Titan binatang mulai memerintahkan Titan yang mempunyai besar 2 sampai dengan 3 meter untuk menyerang terlebih dahulu. Erwin berpendapat tujuan Titan binatang memerintahkan Titan yang lebih kecil untuk maju menyerang terlebih dahulu adalah untuk membunuh kuda dan tidak ada jalan untuk kabur. Terlihat Titan Armor semakin mendekat dengan pasukan pengintai yang berada di atas tembok. Erwin kemudian memerintahkan sebagian pasukan untuk melindungi kuda agar Titan yang datang menyerang tidak membunuh kuda mereka. Dan sebagian pasukan lagi yang dipimpin oleh Lepi dan Hanji diperintahkan untuk mengalahkan Titan Armor dengan menggunakan senjata baru yang bernama Tombak Halilintar. Lepi dan Armin yang akan pergi melawan Titan Armor diperintahkan Erwin untuk tetap bersamanya, dan Erwin memberikan tugas khusus untuk Lepi untuk membunuh Titan binatang jika ada kesempatan. Sedangkan untuk Armin, Erwin mengatakan rencananya untuk mengalahkan Titan Armor. Terlihat Titan Armor yang sudah berhasil menaiki tembok dan bersiap untuk membunuh semua kuda pasukan pengintai, sehingga Erwin dan pasukannya tidak dapat kabur dari medan pertarungan. Tepat di sampingnya ia melihat Erwin yang sedang berdiri tegap sambil memikirkan rencana untuk memenangkan pertarungan ini. Tetapi tak lama kemudian terlihat Eren yang sudah berubah menjadi Titan. Bukannya menyerang Titan Armor, ia malah berlari pergi menjauh yang bertujuan sebagai umpan Titan Armor agar tidak membunuh kuda pasukan pengintai. Ternyata ini adalah perintah Erwin yang diberikan kepada Armin sebelumnya agar disampaikan kepada Eren dan juga yang lainnya. Tetapi sayangnya hingga saat ini lokasi dari Bertolt masih belum diketahui, sehingga ditakutkan pasukan pengintai yang lengah akan terkena efek perubahannya. Di tempat lain, Titan Eren dan juga Titan Armor diperlihatkan sedang bertarung. Eren yakin kalau duelnya 1 lawan 1 akan menang seperti sebelumnya. Apalagi ia sudah bisa menggunakan kekuatan pengerasan kulitnya. Titan Eren bahkan berhasil melayangkan 1 pukulan ke wajah Titan Armor dengan pengerasan kulitnya hingga membuatnya terjatuh. Mikasa, Armin, dan Jean bersiap membantu Titan Eren dengan senjata barunya yang bernama Tombak Halilintar. Sedangkan sebagian pasukan memindahkan kuda ke tempat yang lebih aman. Terlihat ada 2 Titan yang sedang mengejarnya, namun tak lama kemudian Lepi datang membantu dan membunuh Titan tersebut. Titan Eren yang sedang bertarung dengan Titan Armor terkena serangan pukulan telak Titan Armor. Tetapi Titan Eren terlihat tidak mengalami dampak apa-apa. Eren mengingat perkataan Hanji bahwa senjata baru yang dipunyai oleh pasukan pengintai mempunyai hulu ledak yang sangat besar, sehingga dapat menghancurkan armor pada Titan Armor. Bahkan ledakannya akan berdampak kepada orang yang menyerangnya. Untuk itu setelah menyerang harus cepat menghindar sejauh mungkin. Titan Armor yang sedang bertarung dengan Titan Eren menyadari bahwa ia sedang diawasi. Namun ia menganggap remeh pasukan pengintai yang sedang mengawasinya, karena serangan yang akan dilakukannya tidak akan berdampak apapun terhadapnya karena adanya armor keras yang dimilikinya. Karena lengah dan menganggap remeh, Titan Armor akhirnya terkena serangan Hanji dan Mikasa dengan senjata baru di kedua matanya. Pasukan pengintai lainnya lalu datang dan langsung menyerang titik lemah Titan, yaitu di tengkuk leher bagian belakang, sehingga semua armornya hancur berantakan. Pasukan pengintai yang telah melihat armor tengkuk leher bagian belakangnya telah hancur, kemudian melayangkan serangan kembali dengan Tombak Halilintar yang tertuju ke sosok tubuh Reiner. Reiner yang terkena serangan Tombak Halilintar teringat tentang kematian Marco sebelumnya, bahwa Marco telah mendengar pembicaraan Reiner dan juga Bertolt mengenai penyerangan 5 tahun lalu yang bisa berubah menjadi Titan. Marco yang mendengar percakapan Reiner dan juga Bertolt tersebut bertanya maksud dari wujud Titannya Reiner dan juga Bertolt. Reiner dan juga Bertolt terkejut dengan keberadaan Marco di belakangnya dan merasa terancam, sehingga mengejar dan menangkap Marco yang pergi dengan perlengkapan manuver 3D-nya.
Bertolt dan juga Annie yang berada di tempat tersebut mendengar maksud Rainer yang akan membunuh Marco karena telah mendengar pembicaraan sebelumnya dengan Bertolt. Tak lama kemudian terlihat ada satu Titan yang menuju ke tempat mereka. Rainer memerintahkan Annie untuk melepas perlengkapan manuver 3D Marco sehingga tidak bisa kabur. Tak lama kemudian Titan tersebut datang dan memakan Marco. Rainer juga menceritakan sebelum pasukan pengintai datang untuk menutup lubang tembok Maria. Ia, Bertolt, dan juga satu orang pengguna Titan binatang bernama Zack sedang meminum sesuatu di atas tembok. Hingga akhirnya salah satu Titan datang dan mengabarkan bahwa pasukan pengintai akan datang menyerang. Mereka kemudian membuang gelas dan sisa api unggunnya ke bawah tembok sehingga ditemukan oleh Armin. Rainer kemudian mengatakan kepada Bertolt bahwa ia akan mengirim sinyal kepadanya untuk muncul jika waktunya telah tepat. Terlihat Bertolt masih menunggu sinyal yang akan diberikan oleh Rainer dan mengkhawatirkan keadaannya. Di lain tempat, pasukan pengintai berhasil menghancurkan sebagian kepala Rainer dari dalam wujud Titannya. Tetapi sesaat kemudian tubuh Titan armornya berteriak sangat keras hingga pasukan pengintai terkejut. Sedangkan Bertolt yang mendengar teriakan tersebut mengetahui bahwa teriakan tersebut adalah sinyal yang telah diberikan oleh Rainer untuknya. Sehingga ia bersiap untuk muncul menyerang pasukan pengintai dengan lemparan sebuah tong yang dilakukan oleh Titan binatang yang berisi dirinya. Bertolt yang sudah berada di udara di dalam sebuah tong bersiap berubah menjadi Titan kolosal, sehingga dengan perubahan dirinya ia dapat menghancurkan seluruh area sekitarnya. Pasukan pengintai yang mencurigai tong tersebut berisi Bertolt berusaha secepat mungkin menjauh dari lokasi tong tersebut. Bertolt yang sudah bersiap untuk berubah menjadi Titan memilih menggagalkannya setelah melihat Titan armor dalam keadaan sekarat dan memeriksa keadaan Rainer yang tak sadarkan diri tetapi telah berhasil memindahkan kesadarannya ke seluruh sistem saraf Titannya untuk bisa berteriak. Bertolt kemudian menuju lokasi pasukan pengintai, tetapi Armin yang datang memerintahkan Bertolt untuk berhenti dan berusaha untuk bernegosiasi. Sayangnya negosiasi gagal karena Bertolt hanya ingin menangkap Eren dan juga umat manusia di dalam tembok mati semua. Bertolt yang sedang berbicara dengan Armin kemudian diserang oleh Mikasa, hingga akhirnya berhasil meralikan diri dan berubah menjadi Titan kolosal. Bertolt yang sedang berubah menjadi Titan kolosal menghancurkan dan membakar sebagian rumah penduduk di desa Shigasina. Pasukan pengintai yang melihat situasi ini mulai bingung dengan apa yang harus dilakukan. Terlihat pasukan pengintai merasa putus asa dan menunggu perintah dari Armin untuk melakukan sesuatu. Jean mempunyai ide untuk mundur ke sungai dengan menaiki tubuh Eren agar tidak menghabiskan persediaan gas manuver 3D. Di tempat lain, Lepi dan pasukannya yang sedang menyerang Titan 2 meter dan 3 meter terkena serangan lemparan batu dari Titan binatang. Terlihat Titan binatang bersiap kembali untuk menyerang Lepi dan pasukannya dengan melemparkan batu. Erwin yang melihat arah serangan tersebut memerintahkan pasukannya untuk berlindung. Sayangnya sebagian besar dari pasukan tewas terkena serangan tersebut. Erwin yang bertemu dengan Lepi berbicara bahwa pasukan yang tersisa hanya anggota baru yang minim pengalaman bertarung sehingga mustahil untuk melawan langsung Titan binatang. Di tempat lain, Jean, Armin, dan yang lainnya berniat mundur ke sungai tetapi karena melihat Titan kolosal yang mendekati tembok sehingga mereka semua berniat menyerang Titan kolosal. Titan Eren langsung menyerang kaki Titan kolosal, namun sayangnya ia malah terkena tendangan dari Titan kolosal hingga terlempar dan membuatnya pingsan. Jean, Connie, Mikasa, dan Sasha berniat menyerang Titan kolosal dengan senjata terbaru tombak halilintar. Mikasa terlihat berhasil melemparkan tombak halilintarnya ke titik terlemah Titan. Namun sayangnya Titan kolosal mengeluarkan uap asap panas, sehingga tombak halilintar yang sudah mengenai titik lemahnya terlempar dan meledak. Di tempat lain terlihat Titan armor sudah bangkit kembali dan bersiap menghadapi pasukan pengintai yang mulai kehilangan stamina. Sedangkan Titan binatang terus saja menyerang dengan lemparan batu kepada Erwin, Lepi, dan pasukan yang tersisa. Erwin mengatakan kepada Lepi bahwa ia mempunyai rencana untuk melakukan serangan balik.
Dan kalau memang rencana ini berhasil, maka Lepi bisa membunuh titan binatang tersebut. Namun rencananya dapat dilakukan dengan mengorbankan semua anggota pasukan yang tersisa dan nyawanya sendiri. Erwin kemudian mengatakan misi terakhirnya kepada pasukan yang tersisa, bahwa akan melakukan penyerangan dengan tujuan menyerbu titan binatang dengan sebagian pasukan menjadi umpannya. Sedangkan Lepi akan menyerang dengan pergerakan cepat dengan perlengkapan manuver 3D tanpa diketahui dari arah samping, dan juga membunuh satu demi satu titan yang berada di samping titan binatang. Erwin dan semua pasukan tersisa kemudian terlihat menyerang titan binatang dengan menunggangi kudanya. Erwin dan semua pasukan sangat bersemangat untuk membunuh titan binatang tersebut, hingga akhirnya Erwin dan sebagian pasukan terkena serangan batu titan binatang. Titan binatang bersiap menyerang kembali pasukan tersisa yang akan mendekatinya dan berhasil membunuh sebagian pasukan yang akan datang tersebut. Tetapi beberapa saat kemudian muncul kembali sisa-sisa pasukan yang masih hidup dan menembakkan peluru asap. Namun sayangnya titan binatang kembali melemparkan batu kepadanya hingga membuat sisa pasukan tewas dan tidak ada yang tersisa. Titan binatang yang merasa aneh kemudian melihat samping kanan tubuhnya dan melihat pasukan titannya terlihat telah tewas. Lepi kemudian datang untuk menyerangnya. Sesaat kemudian ia mengingat perkataan Rainer bahwa Lepi merupakan orang yang berbahaya dan harus dihindari, sehingga ia mengetahui bahwa orang yang menyerang adalah Lepi. Lepi terus menyerang titan binatang tanpa ampun dan berhasil melukai kedua matanya hingga tidak dapat melihat, kemudian kedua kakinya sehingga membuatnya jatuh ke tanah. Dan yang terakhir, Lepi menyerang tengkuk leher bagian belakang titan binatang secara membabi buta dan mengeluarkan sosok manusia pengguna dari titan binatang tersebut. Lepi kemudian menginterogasi sosok pengguna titan binatang dengan memasukkan pedangnya ke bagian mulut. Ia berniat menyuntikkan salah satu pasukannya yang masih hidup dengan serum berubah titan yang dimilikinya dan memakan sosok pengguna titan binatang yang telah ia tangkap. Lepi yang tengah lengah terlambat menyadari kalau ada serangan titan dari belakangnya, sehingga titan tersebut berhasil membawa pergi sosok pengguna titan binatang. Lepi yang berniat mengejarnya malah dihadang oleh titan tanpa akal yang telah diperintahkan oleh pengguna titan binatang untuk menyerangnya. Lepi mengamuk membunuh semua titan tanpa akal tersebut dan tak jauh dari tempatnya berada terlihat pula salah satu anggota pasukan pengintai yang tersadar. Ia berniat mencari temannya bila masih ada yang selamat dari serangan lemparan batu titan binatang. Di tempat lain terlihat titan kolosal semakin mendekat dengan tembok, sedangkan titan armor terlihat berjalan mendekati Zean, Armin, Mikasa, dan yang lainnya. Armin melihat bentuk titan kolosal yang semakin mengecil yang disebabkan oleh uap panas yang terus keluar. Ia berpendapat uap tersebutlah yang membuatnya menjadi kecil karena daging titannya lah yang berfungsi untuk membuat uap tersebut. Armin kemudian mempunyai rencana ia akan menghadapi titan kolosal bersama dengan titan Eren, sedangkan sisa pasukan akan menghadapi titan armor. Mikasa dan yang lainnya pun setuju dengan rencana Armin tersebut dan bersiap menyerang pada posisi masing-masing. Armin kemudian membangunkan titan Eren yang sedang dalam posisi pingsan dan menjelaskan semua rencana yang akan dilakukan. Sedangkan Mikasa, Jean, Connie, dan Sasa bersiap menghadapi titan armor. Mikasa berhasil menyerang lutut belakang titan armor yang berniat kabur hingga terjatuh. Armin yang sedang bersama Eren terlihat sudah selesai menjelaskan rencananya kepada Eren dan mulai bersiap melakukan sesuatu ketika titan kolosal telah di dekatnya. Namun sayangnya Eren yang berniat melakukan sesuatu malah terpeleset hingga membuatnya terjatuh ke bawah tembok dan pingsan. Bertolt menyangka Eren sudah tidak dapat melakukan apa-apa dan sebelumnya yang telah terbangun hanya setengah sadar. Titan kolosal lalu menyerang Armin yang berada di atas tembok, tetapi untungnya Armin berhasil menghindar. Di tempat lain, Zean, Sasa, Connie berniat menghancurkan rahang titan armor. Namun sayangnya Sasa gagal menembakkan tombak halilintar ke arah rahangnya dan malah terluka karena serangan titan armor. Dengan serangan ini, tombak halilintar hanya menyisakan satu buah yang sedang dipegang oleh Mikasa. Di tempat lain, Armin melemparkan pengait di rahang titan kolosal dan berniat menyerangnya dengan tombak halilintar, namun sayangnya terkena serangan uap panas yang dikeluarkannya. Bertolt sempat bingung kenapa Armin tidak terlempar terkena serangan uap panasnya.
Ternyata Armin mengetahui fakta bahwa tulang maupun rahang dari Titan kolosal tidak ikut menguap, sehingga pengaitnya tidak akan terlepas karena uap panas yang dikeluarkannya. Bertolt masih melihat Titan Eren yang tidak sadarkan diri, sedangkan Mikasa dan yang lainnya masih bertarung dengan Titan Armor. Armin terus berusaha untuk menahan tubuhnya sehingga tidak terlempar. Tetapi karena fisiknya yang sudah mencapai titik maksimal dan terbakar, ia pun akhirnya menyerah. Di tempat lain, Mikasa yang bingung untuk melakukan sesuatu mendapat bantuan dari Hanji yang langsung berhasil menyelang rahangnya sehingga mulutnya terbuka. Mikasa yang melihat kesempatan tersebut langsung datang dan menyerang mulutnya dengan tombak halilintar, hingga akhirnya sosok Reiner keluar dari tubuh Titannya. Sedangkan Bertolt yang merasa percaya diri dengan kemenangannya akhirnya terkejut setelah melihat tubuh Titan Eren yang sudah berubah menjadi bentuk pengerasan. Bertolt yang lengah kemudian terkena serangan Eren dengan tombak halilintarnya dan mengeluarkan Bertolt dari tubuh Titannya. Di sini Bertolt sadar bahwa Armin hanyalah pengalihan agar Eren dapat langsung menyerang titik lemahnya. Eren kemudian menyeret Bertolt kepada Armin yang sudah dalam kondisi sekarat hangus terbakar. Eren yang melihat kondisi Armin sangat sedih dengan apa yang terjadi padanya. Tak lama kemudian, terlihat satu Titan yang sebelumnya membawa kabur Lepi sambil membawa seorang pengguna Titan binatang yang bernama Zeke. Eren menyanda Bertolt yang dalam kondisi pingsan agar Titan tersebut dan Zeke tidak mendekat. Zeke yang mengetahui di depan matanya adalah Eren mengatakan harus percaya kepadanya dan ia adalah korban dari ayahnya. Tak lama kemudian, Lepi yang mengejarnya telah sampai di tempat Eren bersama dengan satu Titan yang kabur membawa Zeke. Lepi sebelumnya telah berhasil membunuh semua Titan tanpa akal yang diperintahkan oleh Zeke. Zeke yang melihat Lepi yang akan menyerang memutuskan untuk pergi meninggalkan Bertolt dan juga mengatakan kepada Eren ia akan menyelamatkannya. Lepi yang kehabisan gas peralatan 3D-nya meminta gas yang sedang dipakai oleh Eren untuk mengejar Titan tersebut. Tetapi sesaat kemudian Armin terlihat bergerak untuk bernapas. Di tempat lain, Hanji menginterogasi Reiner yang sedang dalam kondisi kritis dan menanyakan sebuah kotak yang ada dalam sakunya. Reiner mengatakan bahwa di dalam kotak tersebut terdapat surat yang dikirim oleh Ymir kepada Historia sebelum dirinya tewas. Hanji berniat membunuh Reiner namun Jean melarangnya karena berniat memindahkan kekuatan Titan Armornya kepada salah satu pasukannya. Hanji mengingat perkataan Komandan Erwin bahwa kita bisa memindahkan kekuatan salah satu Titan dengan disuntikan serum yang dipunyai Lepi dari Kenny sebelum tewas. Dan saat ini suntikan serum tersebut dipegang oleh Lepi. Hanji kemudian memerintahkan Mikasa untuk ke tempat Eren dan Armin dan mencari keberadaan Lepi untuk mengambil suntikan serum Titannya. Mikasa yang telah sampai di tempat Eren dan Armin terkejut melihat kondisi Armin yang telah kritis. Eren kemudian meminta Lepi untuk menyuntikkan serum Titan kepada Armin dan memakan Bertolt. Mikasa kemudian memberikan sinyal kepada Hanji dan Jean, namun saat kemudian ada Titan yang akan menyerang Hanji. Untungnya Jean datang menolong sehingga Hanji terselamatkan. Titan tersebut kemudian membawa Reiner di mulutnya dan langsung pergi meninggalkan Jean, Hanji, dan Connie. Connie berniat mengejar Titan tersebut namun dihentikan oleh Hanji karena mengejar Titan tersebut seorang diri hanya akan bunuh diri. Di tempat lain, Lepi yang berniat memberikan serum Titan kepada Eren didatangi seorang prajurit pasukan pengintai yang bernama Flock yang membawa Kapten Erwin yang sedang sekarat karena perutnya terkena batu dari lemparan Titan binatang. Prajurit tersebut menyarankan kepada Lepi agar menyuntikkan serum Titan kepadanya agar dapat sembuh seperti semula. Lepi yang berniat memberikannya kepada Eren kemudian berubah pikiran dan berniat menyuntikkan serum Titannya kepada Erwin. Hal ini membuat Eren dan Mikasa menjadi marah. Melalui perdebatan dan juga sedikit pertarungan antara mereka, Eren dan Mikasa akhirnya menyerah dengan Lepi dan membiarkannya menyuntikkan serum Titan tersebut kepada Erwin. Sesaat Lepi akan menyuntikkan serum Titan di tangan Erwin, Lepi terkejut melihat tangan Erwin yang bergerak yang mengisyaratkan ia tidak ingin disuntik dan tidak ingin hidup kembali. Lepi kemudian menyuntikkan serum Titannya kepada Armin dan diperlihatkan Armin yang sudah menjadi Titan memakan Bertolt. Tak lama kemudian Armin keluar dari tubuh Titannya.
Esoknya Armin yang telah terbangun dari tidurnya dipeluk bahagia oleh Eren, dan tak lama kemudian Lepi datang untuk melihat keadaan Armin. Sayangnya sebagian ingatan Armin telah hilang karena perubahan Titannya, sehingga Lepi memerintahkan Eren untuk menceritakan semuanya kepada Armin. Armin terkejut mendengar semua cerita yang diceritakan oleh Eren, dan merasa mual ketika mengetahui ia telah memakan Betot saat berubah menjadi Titan. Armin merasa bebannya begitu berat karena telah ditolong melalui suntikan serum Titan oleh Lepi, padahal pada waktu bersamaan Erwin juga sangat membutuhkannya. Hanji, Eren, Mikasa, dan Lepi kemudian menuju ruang bawah tanah rumah Eren untuk mengetahui jejak apa yang ditinggalkan oleh ayahnya, sementara yang lain berjaga di 4 sisi tembok Shigasina. Eren mengingat sedikit masa kecilnya ketika sedang bermain dengan Mikasa dan juga bagaimana ibunya dimakan oleh Titan. Eren kemudian sampai di pintu masuk ruang bawah tanah rumahnya dan berhasil masuk di ruang pribadi Grisa Yeager, ayah dari Eren Yeager. Di ruangan tersebut terlihat tidak ada yang mencurigakan, hanya terlihat sebagai ruangan untuk membuat obat dan juga ditemukan berbagai macam buku tentang medis. Mikasa yang sedang mencari sesuatu melihat ada lubang kunci yang mungkin sama dengan kunci yang dimiliki oleh Eren. Eren pun mencoba membukanya dengan kunci yang dipunyainya. Ternyata kunci tersebut berhasil membuka lacinya dan di dalam laci tersebut ditemukan 3 buah buku yang berbeda warna. Eren dan Mikasa mencoba membuka salah satu buku dan ditemukan sebuah gambar ayahnya dengan 1 orang perempuan dan 1 orang anak kecil laki-laki. Eren mengira gambar tersebut adalah lukisan, tetapi Hanji berpendapat bahwa gambar tersebut terlalu detail untuk tangan manusia. Mikasa memberitahu Hanji bahwa ada tulisan di belakang gambar tersebut. Hanji kemudian membacakan isi di tulisan tersebut adalah bahwa ini bukanlah lukisan. Ini merupakan gambar yang dibuat dari tangkapan cahaya yang direfleksikan dari objek dan dicetak di atas kertas khusus yang disebut foto. Aku datang dari luar tembok di mana manusia hidup damai dan maju. Diceritakan ada 1 orang anak laki-laki bernama Grisa dan 1 anak perempuan yang bernama Pei sedang berdiri di ibu kota memakai tanda band lengannya. Ia yang merupakan suku Eldian yang tinggal di negeri Marley tinggal di tempat yang sangat terisolasi dan aktivitasnya sangat terbatas, sehingga sangat dilarang untuk suku Eldian keluar dari wilayahnya tersebut yang bernama Liberio. Sesekali mereka yang sedang berjalan dicemooh oleh orang negeri Marley dengan sebutan orang Eldian berdarah iblis. Grisa dan juga Pei yang sudah berjalan jauh kemudian berhasil melihat pesawat yang diinginkannya. Pei begitu senang melihat pesawat tersebut. Namun sayangnya Grisa dan Pei yang sedang melihat pesawat ketahuan oleh 2 orang polisi yang sedang berjaga. Grisa begitu terkejut dan ketakutan dengan 2 orang polisi tersebut. Salah satu polisi meminta surat izin dari Grisa dan Pei yang telah masuk untuk melihat pesawat. Namun mereka tidak dapat menunjukkan surat izinnya, sehingga polisi yang berjaga tersebut memberikan pilihan hukuman untuknya. Apakah mau langsung dihukum atau bekerja? Grisa kemudian memilih hukuman sehingga salah satu polisi tersebut langsung menendangnya dengan keras hingga membuatnya kesakitan. Sedangkan Pei diajak pergi oleh polisi satunya yang gemuk. Grisa yang masih kesakitan kemudian berniat untuk pergi, namun polisi yang telah menghukumnya menyuruhnya untuk duduk dan melihat pesawat. Sayangnya nasib Pei yang dibawa oleh polisi gemuk ditemukan telah tewas di pinggir sungai. Polisi gemuk tersebut mengatakan kepada orang tua Grisa bahwa saat itu ia hanya mengantarkannya sampai gerbang pintu Liberio karena sibuk dengan pekerjaannya, dan mengatakan bahwa suku Eldian yang berkeliaran di kota Marley sudah menyalahi aturan. Grisa yang mendengarkan perkataan polisi gemuk tersebut mengetahui bahwa semua perkataannya adalah kebohongan. Grisa yang melihat orang tuanya yang larut dalam kesedihan merasa kasihan kenapa harus merendahkan diri di depan polisi yang telah membunuh anaknya. Grisa merasa marah dengan kedua orang tuanya dan juga polisi gemuk tersebut yang telah mengatakan kebohongan. Ia menyesali perbuatannya yang telah mengajak Pei berjalan-jalan di ibu kota. Saat malam, Grisa diajarkan orang tuanya mengenai sejarah Ymir yang telah membunuh banyak orang negeri Marley dan juga orang di dunia, sehingga diceritakan nenek moyang suku Eldian adalah orang yang jahat dan kejam. Grisa kemudian mengatakan kepada orang tuanya bahwa polisi gemuk yang telah datang sebelumnya telah berkata bohong. Ayah Grisa yang mendengar perkataan anaknya langsung marah dan menyuruhnya untuk diam.
Ia takut apabila terdengar oleh orang lain maka nasibnya akan sama seperti Pai, yaitu dikirim ke surga. Beberapa tahun kemudian, Grisha yang sudah beranjak remaja selalu dibully oleh penduduk negeri Marley. Hingga akhirnya pada usia 18 tahun, ia sukses menjadi seorang dokter untuk melanjutkan klinik ayahnya. Ia yang sedang memeriksa seorang pasien bertanya dengan luka yang ada pada lengannya. Pasien tersebut mengatakan bahwa lukanya ini adalah luka perjuangan untuk suku Eldian. Dan ia juga mengatakan mengetahui fakta tentang adik perempuan yang bernama Pai yang telah tewas. Ia mengetahui fakta tersebut langsung dari pemerintah Marley dan berjanji akan menceritakan semuanya kepada Grisha di suatu tempat. Grisha kemudian datang ke suatu tempat dan mendengar semua fakta tentang adiknya yang bernama Faye yang saat itu berusia 8 tahun tewas karena dimakan anjing akibat ulah dari polisi gemuk. Grisha yang telah mendengar perkataan tersebut merasa sangat marah dan memutuskan untuk bergabung dengan pasukan perjuangan untuk membangkitkan suku Eldian. Selama ini pasukan perjuangan mendapatkan semua informasi tentang Marley dari seseorang yang mempunyai julukan burung hantu. Ia tidak pernah memperlihatkan wajah dan juga selalu menuntun pasukan perjuangan. Grisha menemukan buku yang berasal dari 80 tahun yang lalu, bahwa para pendahulu suku Eldian yang bernama Ymir mendapatkan kekuatan Titan untuk mengolah tanah, membuat jalan, dan membuat jembatan antar gunung. Sehingga sejarah yang diajarkan nenek moyang negeri Marley terhadap suku Eldian adalah kebohongan agar terlihat bagus. Tak lama kemudian ada seorang wanita keturunan kerajaan Fritz yang datang dan mengaku dikirim oleh burung hantu yang bernama Dina Fritz. Dina adalah seorang wanita dengan keturunan terakhir keluarga kerajaan Fritz yang masih hidup di dunia dan mengetahui semua sejarah para Titan yang memang hanya diketahui oleh keluarga kerajaan. Ia bisa menuntun pasukan perjuangan untuk menuju kemenangan dengan semua informasi yang diketahuinya. Grisha mengatakan kepada semua pasukan perjuangan bahwa Ponding Titan dibawa oleh raja ke dalam tembok, dan jika mereka bisa merebutnya maka mereka bisa mengendalikan semua Titan yang ada serta menjatuhkan negeri Marley. Raja yang mempunyai kekuatan yang sangat besar tersebut pergi ke dalam tembok untuk menghindari konflik dan peperangan yang terjadi. Dina mengatakan bahwa suku Eldian menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan setelah raja pergi ke dalam tembok saat perang terjadi. Grisha memberikan semangat kepada semua pasukan pejuang untuk merebut Ponding Titan demi kemerdekaan suku Eldian dari negeri Marley. Setahun kemudian, Grisha dan Dina menikah dan dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Zack. Ia adalah anak dengan darah keturunan kerajaan dari Dina Fritz. Grisha dan Dina berharap anaknya tersebut dapat menuntunnya ke arah kemenangan suku Eldian. Beberapa tahun kemudian, pemerintah Marley mencari 7 orang dari suku Eldian untuk menjadi prajurit dan wadah baru untuk kekuatan ke-7 Titannya. Negeri Marley yang mempunyai kedudukan sebagai negara pemimpin dunia bertujuan mencari wadah baru untuk ke-7 Titannya, agar kekuatan militernya tak terkalahkan dengan negeri lainnya. Grisha mengungkapkan fakta lainnya dari surat yang ditinggalkan raja dalam tembok 80 tahun yang lalu, bahwa jika ada orang yang mengganggunya di dalam tembok, maka puluhan juta Titan yang berada di dalam tembok akan bangkit dan meratakan seluruh dunia. Sehingga selama ancaman ini masih berlaku, maka tidak ada orang yang berani mengganggunya. Grisha juga mengungkapkan bahwa tujuan negeri Marley dengan tujuan pasukan pejuang sama, yaitu merebut Ponding Titan dengan masuk ke dalam tembok tanpa diketahui. Seluruh pasukan pejuang yang merasa bingung dengan keadaan ini kemudian menemukan rencana untuk mengirim anak Grisha yang bernama Zack untuk menjadi prajurit Marley agar menjadi salah satu wadah Titannya. Sebelum Zack dikirim menjadi prajurit Marley, ia dicekoki dengan pelajaran kedua orang tuanya bahwa semua yang akan dikatakan negeri Marley adalah kebohongan. Zack sering dititipkan sementara oleh kedua orang tuanya Grisha yang tak lain adalah kakek dan neneknya Zack untuk rapat anggota pasukan perjuangan. Terlihat kakek dan neneknya sedang mengajarkan Zack mengenai sejarah sebaliknya dengan apa yang dipelajari oleh kedua orang tuanya. Sehingga cerita singkatnya kakek dan neneknya lebih mendukung Marley. Zack berpikir bahwa betapa besar dosa kedua orang tuanya yang telah mencuci otak anaknya. Bahkan anaknya dimanfaatkan untuk suatu tindakan yang berbahaya dan tidak pernah mendapatkan kasih sayang sebagai anak. Tak lama kemudian Zack memilih melindungi dirinya, kakek dan neneknya dengan melaporkan kedua orang tuanya dan semua pasukan perjuangan kepada negeri Marley.
Mereka semua yang ada dalam pasukan perjuangan ditangkap dan dikumpulkan di atas sebuah tembok. Salah satu polisi menjelaskan bahwa tempat ini adalah penghukuman atas orang-orang alien yang melakukan pengkhianatan. Mereka semua dihukum seumur hidup dengan dirubah menjadi Titan yang tidak berakal setelah disuntikan serum Titan. Tetapi sebelumnya Grisha telah disiksa untuk mengatakan siapa sebenarnya burung hantu hingga semua jarinya dipotong. Tetapi ia tidak mengatakannya karena memang tidak mengetahuinya. Grisha yang melihat polisi yang akan menghukumnya mengingat bahwa polisi tersebut adalah polisi yang waktu kecil pernah menghukumnya karena melihat pesawat. Salah satu teman Grisha di pasukan perjuangan mempertanyakan tentang Zack yang telah berkhianat, padahal sudah mempercayakan semua kepadanya. Grisha yang mendengar perkataan temannya tersebut hanya mengucapkan maaf. Lalu ia ditendang ke bawah tembok oleh polisi gemuk yang bernama Cross. Grisha yang melihat wajahnya ingat bahwa dirinya lah yang telah membunuh adik perempuannya. Satu persatu teman-teman Grisha di pasukan perjuangan dieksekusi dengan disuntikan serum perubahan Titan dan dijatuhkan ke bawah tembok sehingga mereka berubah menjadi Titan tak berakal. Grisha sangat sedih melihat yang selanjutnya dieksekusi adalah istrinya yang bernama Dina. Sebelum dijatuhkan dan menjadi Titan, Dina berjanji akan menemukan suaminya nanti. Eren kemudian terbangun dari mimpinya yang sedang berada di dalam penjara bersama dengan Mikasa yang telah melanggar pemerintah sebelumnya. Eren yang telah bermimpi panjang tersebut merasa bukanlah mimpi melainkan sebuah ingatan yang bersumber oleh ayahnya. Eren kemudian mengetahui bahwa sosok Titan wanita yang telah memakan ibunya adalah Dina Fritz, istri pertama dari ayahnya. Eren meneruskan mimpinya bagaimana Grisha sangat bersedih melihat Dina yang telah berubah menjadi Titan. Gross kemudian mengakui bahwa dirinya lah yang menyebabkan adik perempuan Grisha tewas karena dimakan anjing waktu itu. Gross yang akan mengeksekusi Grisha mengungkapkan fakta bahwa suku Eldian yang darahnya bercampur dengan tulang belakang Titan maka akan berubah menjadi Titan, sehingga mereka disebut sebagai keturunan iblis yang harus dilenyapkan. Saat Gross akan menjatuhkan Grisha ke bawah tembok, polisi satunya yang sedang berjaga di belakang Grisha mendorong dan menjatuhkan Gross dari atas tembok, sehingga Gross dimakan oleh salah satu Titan. Grisha kemudian terkejut mendengar perkataan polisi yang telah menolongnya tersebut, bahwa dirinya adalah burung hantu yang selama ini banyak orang cari. Ia kemudian memperlihatkan dan mengajari Grisha bagaimana cara untuk berubah menjadi Titan. Burung hantu yang sudah berubah menjadi Titan diperlihatkan menghancurkan kapal serta membunuh semua polisi Marley yang telah membunuh suku alien sebelumnya dan membuangnya ke laut. Burung hantu lalu melepaskan ikatan tangan Grisha dan menjelaskan bahwa dirinya bernama Eren Kruger yang mempunyai kekuatan salah satu dari 9 Titan, sehingga ia adalah seorang suku alien yang sukses menyelinap masuk ke dalam pemerintah Marley dan menjadi polisi. Grisha sempat marah kepada Kruger kenapa hanya menolongnya seorang diri, padahal dengan kekuatan yang dimiliki Kruger bisa menyelamatkan semua orang yang akan dieksekusi. Kruger menjawab hal tersebut dilakukannya untuk melayani Eldian. Bahkan sebelumnya ia telah banyak memotong jari temannya sendiri sebelum berubah menjadi Titan tanpa akal. Semuanya ia lakukan hanya untuk menyembunyikan identitasnya. Kruger kemudian memberikan misi kepada Grisha untuk kemerdekaan suku Eldian. Kruger bercerita kepada Grisha bahwa dirinya juga dendam dengan negeri Marley sepertinya, karena ayahnya sempat bergabung dengan kelompok pemberontak pada keluarga kerajaan. Tetapi karena mereka semua tidak bisa melakukan apa-apa dan aktivitasnya telah terbongkar, mereka semua dibakar hidup-hidup oleh pemerintah Marley. Kruger yang masih anak-anak hanya bisa menyaksikan peristiwa pembakaran orang tuanya dari balik celah lemari. Untuk itu, Kruger sangat dendam pada negeri Marley dan ingin membangkitkan kembali suku Eldian. Kruger kemudian menjelaskan misi yang akan dilakukan oleh Grisha, yaitu masuk ke dalam tembok dan merebut ponding Titan dengan kekuatan Titan yang akan diberikannya bernama Attack Titan. Kruger juga mengatakan seseorang yang telah memiliki kekuatan 9 Titan maka ia akan tewas dalam 13 tahun, sedangkan dirinya sudah memasuki usia yang ke-13 tahun, sehingga tidak punya waktu untuk melakukan misi untuk merebut ponding Titan ke dalam tembok. Kruger juga menyebut efek usia yang hanya 13 tahun tersebut sebagai kutukan nyemir. Eren menceritakan semua ingatan ayahnya kepada Armin di dalam penjara. Armin mengatakan usianya masih 13 tahun sedangkan Eren tersisa 8 tahun lagi.
Eren juga melanjutkan ceritanya, jika orang yang telah memiliki kekuatan 9 titan tewas sebelum ia mewariskan kekuatan titannya kepada orang lain, maka kekuatan titan tersebut akan diwariskan kepada bayi dari rakyat Ymir tanpa hubungan darah, sehingga bisa dibilang semua rakyat Ymir saling berhubungan. Kruger juga mengatakan bahwa nenek moyang Ymir dalam sejarah negeri Marley adalah budak iblis, sedangkan Ymir bagi sejarah Eldian adalah keajaiban yang Tuhan berikan. Grisha yang telah diberikan misi oleh Kruger merebut Ponding Titan ke dalam tembok dengan cara masuk secara sembunyi merasa tidak yakin. Tetapi Kruger kemudian memberikan sebuah foto keluarganya dengan maksud membangkitkan semangatnya. Tetapi hal tersebut percuma, hingga pada akhirnya ia mau melakukannya setelah teringat merasa berdosa dengan adik perempuan yang telah tewas, karena telah mengajaknya pergi untuk melihat pesawat ke ibu kota. Eren yang telah sadar dari ingatannya kemudian dikeluarkan oleh Lepi dari penjara dan menuju ke ruang rapat bersama Ratu Historia di Trost. Sedangkan di tempat lain, Ratu Historia sedang membaca surat yang dibuat oleh Ymir sebelum dirinya dimakan oleh prajurit Marley lainnya. Historia yang sedang membaca surat tersebut kemudian menyentuhnya sehingga dapat melihat ingatan Ymir sebelumnya. Ketika rapat telah berlangsung, Eren kembali masuk ke dalam ingatan ayahnya, bahwa Kruger mengatakan jangan sampai Ponding Titan jatuh ke tangan Marley, karena jika hal tersebut sampai terjadi maka akan menjadi akhir dari suku Eldian. Kruger mengatakan bahwa raja di dalam tembok pernah berkata kepada keluarga kerajaan di luar, jika suku Eldian mulai melakukan kejahatan lagi, maka mereka akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan juga sudah bersumpah untuk tidak berperang dengan Ponding Titan. Kruger juga mengatakan bahwa raja yang tidak bisa melindungi seluruh rakyatnya bukanlah raja, maka ia akan menemukan dan akan mencari cara untuk merebut kekuatan Ponding Titan untuk kemerdekaan suku Eldian. Di akhir hayatnya, Kruger mengatakan kepada Grisha untuk mencari istri baru saat di dalam tembok, dan tanpa sadar ia mengatakan jika misi tersebut berhasil maka ia bisa menyelamatkan Mikasa, Armin, dan yang lainnya. Grisha sempat terkejut dan mempertanyakan nama dari Mikasa dan Armin tersebut, tetapi Kruger juga tidak mengetahuinya dan ia berpikir mungkin dari ingatan orang lain. Kruger lalu menyuntikkan serum Titan kepada Grisha yang kemudian berubah menjadi Titan dan memakannya, sehingga mewarisi kekuatan attack Titan dan juga ingatannya. Di tempat lain, Ratu Historia yang memimpin rapat menjelaskan kepada peserta rapat bahwa ia akan mengungkapkan semua fakta mengenai Titan kepada semua rakyatnya. Sebagaimana para Titan yang memakan manusia dulunya adalah manusia biasa, mereka adalah manusia suku Eldian dari keturunan Ymir. Raja pertama di dalam tembok telah membangun tembok selama ratusan tahun dengan menggunakan kekuatan Titan dan menghilangkan semua ingatan rakyatnya serta mengatakan bahwa manusia di luar tembok telah punah. Tetapi sebenarnya umat manusia di luar tembok belum punah dan menyebut umat manusia suku Eldian sebagai iblis. Beberapa hari kemudian, pasukan pengintai yang telah berhasil merebut kembali tembok Maria bersiap mendapatkan penghargaan. Terlihat Jean, Plok, Mikasa, Armin, Eren, Sasha, dan Connie berbicara kepada Hitch mengenai Marlo yang telah masuk ke pasukan pengintai dan telah tewas karena serangan batu Titan binatang. Plok sempat berdebat dengan Eren, Armin, dan Mikasa mengenai kenapa yang dihidupkan bukannya Komandan Erwin. Eren yang sempat emosi kepada Plok akhirnya dihentikan oleh Jean dan tak lama kemudian Lepi memanggil semua pasukannya untuk bersiap menerima penghargaan. Historia memberikan langsung medali penghormatan kepada para pahlawan yang telah berhasil merebut tembok Maria. Ketika Eren menerima medali dan memegang tangan Historia, ia masuk ke dalam ingatan ayahnya sebelum membunuh keluarga Raja Rodriguez. Grisha meminta tolong Raja Reis untuk membunuh semua Titan sebelum anak, istri, dan juga umat manusia di dalam dinding dibunuh oleh Titan. Eren yang sedang memegang tangan Ratu Historia sangat terkejut dengan fakta tersebut, hingga membuat temannya bertanya-tanya. Beberapa tahun kemudian, senjata palu raksasa yang sebelumnya telah dibuat oleh pasukan pengintai menjadi hening saat tertutup salju. Saat salju sudah hilang, ada pengumuman bahwa semua Titan yang berada di luar tembok telah musnah. Kupu-kupu mulai berterbangan dan bunga-bunga bermekaran. Penduduk Sigasina yang sebelumnya mengungsi sekarang sudah kembali ke kampung halamannya. Lalu untuk pertama kalinya dalam sejarah pasukan pengintai mulai petualangannya keluar tembok Maria. Mereka yang telah jauh berjalan menunggangi kuda akhirnya melihat satu Titan yang kesulitan berjalan menuju tembok. Mereka semua meninggalkan Titan tersebut dan terus maju berjalan.
Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah tempat yang dijadikan hukuman untuk suku Eldian yang berkhianat kepada negeri Marley untuk dijadikan Titan. Eren, Armin, Mikasa, dan yang lainnya akhirnya bisa melihat lautan sebagaimana mimpinya sejak kecil. Mereka semua bermain air laut layaknya anak kecil yang baru mengenal lautan. Eren sejak kecil percaya bahwa di sisi laut ada kebebasan. Namun berkat ingatan ayahnya ia melihat bahwa di sisi laut masih ada musuh yang menakutkan. Armin, Mikasa, dan yang lainnya terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Eren. Itulah kisah Attack on Titan season 3 part 2 atau terakhirnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.